ternyata di harga 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, Fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ihsan, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi. Harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akarnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, punya saya. Mau apa kamu? Kamu aja selonang-selonong makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok, Bu, niki gedang goreng gini pinter. 1.000 deh, niki dibayar 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, angkat lagi. Bu, niki pinter. Ini telah goreng harganya pinter 1.500 dibayar. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung ini kayak tepung. Jadi kadang orang bener itu yang repot loh. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimaritur. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung menolak kok kita butuh yang berjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Itu aja Gus, nggak usah berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak? Kamu itu kamu menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri kaum itu sedekah yang dicuri pun berstatus sedekah karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya Ini kan dua bahasa marah dobong nyuri kok statuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri bukan pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya itu namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya nyurinya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas ini hadis sahih wa masuri qaminhu sedekah. Terus lama akan lakukan bahwa lalu sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekah. Makanya di fikih paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marung tadi. Orang marung lalu makan gedang goreng itu statusnya harus atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengganti fikih sendiri. Yang kepikiran ya kita ini yang mengganti fikih coba. Saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau sangat dari sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai pintu ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum ada bayar satunya apa? Pinjam apa gak satu? Nah pinjam apa gak satu? Dikatakan gasat kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Nah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing unimarido tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan orang. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi.
Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didian dia itu disuruh apa, nulis apa, tarik apa. Karena kalau angkat-angkatan terus kan capek nih yang bakulnya ini. Aku tuh dia kalau berdiri yang bener di Jagoran ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waiser itu gak pernah diwaiser. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waiser itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau mengirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketukar. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak itu? Misalnya wesel online, yang dikasihkan itu uang kamu apa uang orang lain? Boleh nggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara makanya begini itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga gak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan itu gimana? Mulai kok pamit ya cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang lu utah kayak gitu. Jadi kalau 1, 2 kan